Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali lagi beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami bersyukur karena Tuhan menunjukkan betapa Engkau memelihara hidup kami walaupun di masa-masa yang tidak menentu, sekalipun di masa-masa yang sulit Tuhan senantiasa hadir bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini kami bisa terus mencerminkan Kristus yang hidup. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Kita sama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan, saudara, ketika di dalam tanggal 31 Oktober, saudara, sudah diperingati sebagai hari reformasi gereja. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Filipi 2 ayat 19 sampai 30, kita akan membacanya bergantian. Saudara, saya ayat yang ke-19, Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, ayat yang ke-20, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-30. Filipi 2, 19 sampai 30, demikian firman Tuhan, kita baca dengan bergantian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, serta menghidupinya. Nah, saudara sekalian, tanggal 31 Oktober sebetulnya diperingati sebagai hari reformasi gereja, khususnya tepatnya di tahun 1517, saudara. Jadi pada waktu itu menjadi hari bersejarah buat gereja karena Martin Luther itu menempelkan atau memakukan 95 tesisnya atau dalil di pintu gereja Wittenberg. Nah, saudara, kenapa kemudian ini dilakukan oleh Martin Luther? Karena pada waktu itu dia melihat bahwa gereja itu mengalami satu krisis yang besar. Gereja mengalami satu kebobrokan yang luar biasa besar dari pemimpin-pemimpin gereja dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu, saudara. Sehingga ini menjadi hari yang kemudian diperingati menjadi hari reformasi gereja. Nah, saudara, kenyataan sejarah mengatakan bahwa memang beberapa kali gereja Tuhan itu mengalami krisis. Gereja Tuhan mengalami kebobrokan, gereja Tuhan harus dievaluasi kembali. Gereja Tuhan harus mengintrospeksi dirinya untuk bisa melihat apakah kehadiran gereja Tuhan itu di tengah-tengah dunia sudah sungguh-sungguh menghadirkan Kristus. Dan saya yakin saudara, momen-momen tahun 2020 ini juga menjadi momen yang bersejarah untuk gereja Tuhan, bukan hanya di Pontianak, bukan hanya di Indonesia, tetapi di gereja Tuhan di seluruh dunia, saudara.
Karena waktu-waktu ini secara khusus di tahun 2020 ini gereja seperti ditekan sedemikian rupa untuk memikirkan ulang kembali apa yang kemudian bisa kita hidupi sebagai gereja Tuhan. Sudah karena itu, sudah hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini supaya kita kembali lagi kepada yang namanya model Kristus atau tipe Kristus. Model Kristus, tipe Kristus, gereja yang adalah model Kristus, gereja yang adalah tipikalnya Kristus. Dari mana kita belajar? Saudara, dari dua tokoh yang Paulus tuliskan di sini, yaitu Timotius dan juga Epafroditus. Nah, saudara, kalau kita biasanya jalan-jalan, ya, kita pergi, ya ini saya bukan ngiming-ngimingi saudara, karena tahun ini kita agak minim jalan-jalan, mungkin ya liburan kemana begitu kan, karena kan rasanya mau pergi takut ketemu sama orang dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kalau biasa misalkan kita jalan, misalnya deket-deket ke Kucing gitu ya, ke GR, Singapura, atau sampai ke mungkin Eropa, ke Amerika, saudara, biasanya ada satu hal yang diminta untuk dituliskan atau diminta untuk disampaikan, yaitu apa? Travel itinerary, betul ya? Rencana perjalanan. Setidaknya misalkan kita masuk di negara-negara yang membutuhkan visa perjalanan, maka itu bisa menjadi sebuah acuan apakah visa itu akan dikeluarkan atau tidak. Jadi misalkan hari pertama, saya mampir ke kota ini, hari kedua, saya ke tempat wisata ini, hari ketiga, saya ke sini, hari keempat, dan seterusnya. Nah, saudara, kalau kita melihat sebuah travel itinerary, biasanya itu akan memandu kita, walaupun kadangkala rencana perjalanan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kadang-kadang terjadi sesuatu di tengah jalan, ban pecah lah, sakit perut lah, ketemu sama orang lain lah, dan lain sebagainya. Itu bisa mengubah travel itinerary itu atau rencana perjalanan itu. Tapi saudara, sesuatu yang namanya rencana perjalanan diperlukan untuk supaya apa? Setiap perjalanan itu menjadi punya tujuan. Nah, saudara, seolah-olah pada waktu itu Paulus itu juga sedang membuat rencana perjalanan karena dirinya itu pengen sekali datang ke Filipi. Dirinya pengen sekali menjumpai jemaat Filipi. Tetapi pada waktu itu kita tahu sama-sama saudara, bahwa Paulus sedang di dalam penjara, sehingga dia membuat satu rencana perjalanan bukan buat dirinya lagi, walaupun di dalam surat ini saudara dikatakan bahwa dia juga pengen sekali, aku berharap sekali berjumpa dengan kamu, dan dia bahkan sampai beriman bisa ketemu lagi sama jemaat Filipi. Tetapi saudara, setidaknya dia kemudian membuat rencana perjalanan untuk Timotius dan juga Epafroditus. Kalau dia sendiri tidak bisa berjumpa dengan jemaat Filipi. Nah, saudara, rencana perjalanan ini dipilih oleh Paulus dengan mengutus siapa? Timotius dan Epafroditus. Kenapa dua orang ini, saudara? Kenapa tidak rekan kerja yang lain? Nah, disinilah kita akan belajar sama-sama bahwa mereka adalah sebuah contoh keserupaan Kristus, contoh model Kristus, contoh tipe Kristus buat jemaat di Filipi, yaitu melalui siapa? Timotius dan Epafroditus. Mari kita lihat satu persatu, saudara, dua teman kita ini, dua saudara kita ini. Yang pertama adalah Timotius, ya, 19 sampai ayat yang ke-24. Saudara, siapa Timotius? Saudara, di sini tidak terlalu dikatakan jelas latar belakang, tapi setidaknya Paulus mengatakan begini. Dia, Timotius, adalah orang yang sehati sepikir dengan aku. Kalau saudara membaca kisah para rasul, saudara membaca surat 1-2 Timotius, saudara akan tahu bahwa dia juga adalah anak rohaninya Paulus. Dia rekan sekerjanya Paulus, dan dikatakan dia adalah orang yang sehati sepikir dengan Paulus. Itulah kenapa Timotius dipilih untuk diutus kepada jemaat di Filipi. Apa yang bisa kita lihat dalam diri Timotius sebagai modelnya Kristus? So, kalau kita ngomong model, berarti kan sesuatu yang mencerminkan sesuatu yang sedang dimodelkan itu, yang sedang dicontohkan itu, yang sedang ditampilkan itu, bukan? Nah, apa yang kemudian ditampilkan oleh Timotius? Sudah ada dua hal besar yang dicatat di sini, sudah. Ada yang pertama, yaitu adalah Timothy's compassion. Ada satu belas kasihan yang ditujukan oleh Timotius ketika kita membaca satu kalimat begini, sudah, di ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Dia bersungguh-sungguh memperhatikan
kepentinganmu. Ini orang yang Paulus inginkan untuk diutus kepada jemaat Filipi. Sebab orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Saudara kalau membandingkan di ayat sebelumnya, di pasal yang kedua ini, Paulus itu memberikan satu kondisi ideal jemaat. Di pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 10 ini adalah, hendaklah kamu tidak memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab Kristus seperti itu. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dia justru memperhatikan jemaat Tuhan. Dan itu ada di dalam diri Timotius. Sebab firman Tuhan mencatat, Timotius yang kutus adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, hai jemaat Filipi. Karena Paulus membandingkan di ayat 21, sudah ada orang-orang yang pastinya sama-sama Kristen, tetapi hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Sudah jangan berkata orang Kristen itu juga pasti orang yang pasti memperhatikan orang lain. Belum tentu, sudah. Banyak juga orang-orang Kristen yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, mementingkan perutnya sendiri, mementingkan egonya sendiri, mementingkan keuntungannya sendiri. Kalau saya cuan, saya ciak orang, enggak apa-apa. Yang penting saya cuan. Nah, saudara, Timotius tidak seperti itu. Dan itu ditunjukkan ketika dia sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Sebab apa, saudara? Dikatakan firman Tuhan di sini, kepentingan jemaat Filipi adalah kepentingan Kristus Yesus. Saudara, Timotius bukan sedang memanjakan jemaat Filipi, bukan. Tapi dia melihat bahwa ini bagi Kristus adalah penting. Jemaat Filipi, jiwa-jiwa di Filipi buat Kristus itu penting. Jika kalau aku memperhatikan mereka, maka ini juga adalah kepentingan Kristus. Saudara, ini yang Paulus lihat dalam diri Timotius. Bukan hanya itu, saudara. Yang kedua dikatakan, bukan hanya Timothy's compassion, tapi juga Timothy's companionship. Apa artinya? Saudara, Timotius juga bukan hanya orang yang mikirin begitu ya orang lain, enggak. Tapi dia juga adalah orang yang begini. Dikatakan bahwa Timotius itu setia, kesetiaannya teruji dengan apa? Dia menolong Paulus selama Paulus melayani dalam pelayanan Injil, sama seperti dikatakan seorang anak nolongin bapaknya. Nah, saudara, ada sebuah persahabatan, ada sebuah kebersamaan. Ketika apa? Ketika Timotius itu menunjukkan kesetiaannya dalam hal menolong Paulus ketika dia memberitakan Injil. Setelah Paulus pada waktu itu memberitakan Injil dari dalam penjara dengan penuh keterbatasan. Kalau kita bisa bayangkan hari ini mungkin ya, Paulus itu kena virus corona yang berat, dia harus diisolasi, keluar kena lagi, masuk lagi, keluar kena lagi, isolasi lagi, begitu saya kira-kira. Hingga akhirnya misahkan, saudara ya. Dia divonis untuk udah kamu dikarantina untuk dalam waktu 2 tahun misalnya begitu. Tapi dia berapi-api untuk pelayanan Injil, dia berapi-api untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Sehingga ada seorang yang bernama Timotius ini datang kepada Paulus dan kemudian berkata, berbincang, dan apa yang bisa dikerjakan menemani Paulus yang sedang dalam penjara, sedang dalam karantina itu, supaya Injil tetap bisa diberitakan. Sedang merawat orang yang susah, itu menurut saya juga tidak kalah susahnya dengan orang yang lagi susah itu, bener? Sekarang kalau saudara punya saudara atau anggota keluarga yang sakit, buat saya pribadi, saudara, yang sakit itu bukan cuman yang sedang sakit, tetapi yang sama-sama menderita juga adalah orang yang merawat orang yang sakit itu. Saya membayangkan, saudara, Timotius itu menyerahkan seluruh hidupnya melihat Paulus yang di dalam penjara. Dia juga ikut terpenjara, dia juga ikut merasakan penderitaan itu. Ini Timothy's companionship, saudara. Bersama-sama dengan Paulus turut merasakan apa yang sedang Paulus rasakan.
Dan dua kualitas ini yang Timotius punya, compassion dan companionship, belas kasihan dan juga bersama-sama turut merasakan. Bukankah dua hal ini juga ada dalam Kristus? Dia memiliki belas kasihan yang besar untuk setiap kita. Dan dia turut bersama-sama dengan kita, kitab Ibrani mengatakan demikian kan. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga saudara Paulus mengutus Timotius pergi ke jemaat Filipi. Pertanyaan berikutnya, saudara, apakah kita menjadi model orang-orang seperti Timotius ini hari ini? Kita punya belas kasihan enggak, saudara, untuk orang lain? Atau kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri? Kita mau enggak turut bersama-sama dengan orang lain merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain? Saudara, setidaknya ada 3 tipe ya, orang-orang model orang-orang begitu ya. Yang pertama mungkin orang Kristen yang sangat cuek, yang sangat dingin. Pokoknya yang diketahui adalah dia datang ke gereja, duduk, kursinya anget, pulang, kursinya dingin, selesai. Bertahun-tahun ya seperti itu, nggak pernah berubah. Ya, nanti disapa, ditanya namanya segala macam, nanti juga sama, tidak ada perubahan. Ya, dan biasanya nyanyinya juga sama. Aku masih setampan yang dulu, begitu. Sama saja, gitu ya. Orang-orang Kristen yang sangat cuek, sangat dingin, mau dunia berlalu, mau dunia berputar kayak bagaimanapun, dia tetap sama. Tapi juga ada orang-orang Kristen yang bisa dekat dengan orang lain, bisa memperhatikan orang lain, tapi tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika misalkan saudara, dia datang jadi orang baru, wah dia merasa nyaman. Kemudian ada anggota jemaat yang ayo sama-sama yuk makan. Dia tahu, jadi orang Kristen tuh sering ditraktir makan ya. Terus dia deketin jemaat ini, dibagi-bagi, ini gimana kok? Iya gimana Pak? Gimana C? Ini gini. So dia sambil lihat jam gitu, diajakin ngobrol begitu ya, sambil lihat jam, udah mulai jam 12 kurang seperempat. Dia udah mulai gelisah, kok ngobrolnya lama banget. Dia tetapin ngobrol begitu, karena dia punya kepentingan apa? Perut. Sakitnya si Singko atau si Aceh ini bilang, lu udah makan belum? Belum kok, ayo makan bareng. Nah, kepentingan saya terpenuhi. Nah, sudah ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Enggak sedikit juga. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi yang ketiga? Sungguh-sungguh memperhatikan orang lain, turut merasakan penderitaan orang lain, kesenangan orang lain, sebab itu adalah kepentingannya Kristus, bukan lagi kepada kita, buat Kristus melalui orang lain. Nah, saudara, Bapak Reformasi yang tadi saya katakan Martin Luther juga melakukan ini, saudara. Sebuah catatan yang saya baca, saudara, dikatakan ketika wabah virus itu melanda pada waktu zamannya Martin Luther, saudara, maka gereja juga sedang kebingungan harus seperti apa. Tapi akhirnya Martin Luther dan istrinya serta orang-orang di gerejanya menyediakan diri untuk apa, saudara? Menampung orang-orang yang terkena virus dengan satu konsekuensi, dia pun ikut terserang virus tersebut. Dan dalam catatan yang saya baca, saudara, memang dia sempat terkena virus itu. Tapi itu yang ditunjukkan oleh Luther. Seorang yang berani mereformasi gereja yang bobrok pada waktu itu, karena dia berusaha menjadi modelnya Kristus. Saudara, betul kita harus jaga diri, betul kita harus jaga kesehatan, saling menjaga orang lain. Tapi kalau kemudian itu menjadi salah satu alasan atau mungkin satu-satunya alasan kita menjauh dari orang lain, lama-lama kita berkata jijai begitu ya. Jijai itu maksudnya jijik, sudah nggak mau dekat dan lain sebagainya. Karena alasan yang kita buat untuk kepentingan kita sendiri, maka saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Yang kedua, kita belajar model Kristus dari seorang yang bernama Epafroditus. Dikatakan bukan hanya Timotius yang kukirim,
Dikatakan, sementara aku juga nggak bisa datang ke tempatmu, aku juga perlu mengirimkan seorang yang lain, yaitu siapa? Epafroditus. Sudah siapa Epafroditus? Paulus menyebutkan di ayat 25-30, dia adalah saudaraku, teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Dan disebutkan dia adalah utusan dari jemaat Filipi. Bisa jadi saudara, dia salah satu penatua jemaat Filipi, dia salah satu pemimpin jemaat di Filipi, dia salah satu mungkin bisa dikatakan BPP-nya jemaat Filipi, saudara, yang diutus oleh jemaat, kamu temanin Paulus deh, Paulus butuh bantuan. Nah saudara, ketika dia diutus ke sana, apa yang kita bisa pelajari lewat Epafroditus, saudara? Paulus mengatakan dia adalah orang yang berjuang, yang menjadi teman, yang mendukung aku dalam pelayanan. Dan dikatakan ketika dia melayani aku di sana, di sini maksud Paulus, dia sangat merindukan kamu. Di satu sisi saudara, dia seperti orang yang berada di tengah-tengah. Dia siap diutus jemaat Filipi, dia melayani Paulus, tetapi dia terus mengingat jemaat Filipi. Dia mengasihi Paulus dan dia juga mengasihi jemaat Filipi. Bahkan firman Tuhan catat, karena kasihnya itu, karena begitu luar biasa pelayanannya itu, sudah dikatakan dia sakit dan sampai nyaris mati, mempertaruhkan nyawanya. Sudah, bukankah kasih itu mempertaruhkan nyawa? Yesus berkata dalam Yohanes 15, bukan? Barang siapa mengasihi aku, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, itulah kasih. Dan itu yang ditunjukkan oleh Epafroditus. Dan dia sedang sakit, bahkan nyaris mati. Karena itu sudah dikatakan Paulus berharap sekali waktu Epafroditus dikembalikan ke Filipi, diutus balik ke Filipi, sambut dia, hargai dia, hormati dia. Nah, saudara, Epafroditus juga tidak kurang keren dibandingkan dengan Timotius. Timotius langsung adalah anak rohaninya Paulus. Tapi Epafroditus, orang yang diutus jemaat Filipi pun juga adalah orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Orang yang kita bisa lihat punya kasih yang luar biasa, punya dedikasi yang sungguh besar. Dan orang-orang seperti ini, Paulus katakan kepada jemaat Filipi, sambut dia, hargai dia, hormati dia. Sudah mau nggak kita? Dikatakan melayani Tuhan bahkan sampai sakit dan nyaris mati. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ada dua hal yang dicatat di dalam surat Filipi ini. Kalau tadi bagian Timotius dikatakan karena itu adalah kepentingan Kristus. Tapi kepada Epafroditus Paulus mencatat karena itu adalah pekerjaan Kristus. Maka Epafroditus nyaris mati. Jadi dua orang ini pantas, dua orang ini layak disebut sebagai modelnya Kristus. Karena Timotius melakukan segala sesuatu karena itu kepentingannya Kristus. Dan Epafroditus melakukan segala sesuatu baik bagi Paulus, baik bagi jemaat di Filipi karena itu adalah pekerjaan Kristus. Sehingga saudara kita bisa melihat bahwa gereja Tuhan ketika ada orang-orang seperti ini, maka saya yakin, saya percaya saudara kita bisa membangun gereja Tuhan dengan luar biasa, meskipun gereja itu memiliki masalahnya sendiri. Pertanyaan yang sama, saudara, apakah kita adalah orang-orang seperti Epafroditus hari ini? Yang mungkin bisa sampai sakit nyaris mati karena pekerjaan Kristus. Saudara, sulit sekali membayangkan hal ini, bukan? Tapi saya misalkan belajar saudara dari pendeta-pendeta yang lama begitu ya. Ketika melayani di rumah sakit begitu, saudara, waktu di Semarang saya banyak belajar dari mereka begitu ya. Melayani orang-orang yang sudah kritis. Waktu itu saya baru praktek 1 tahun, saudara. Liatin pendeta-pendeta ini hampir tiap hari di rumah sakit muter bawa Alkitab kecil begitu, saudara. Doain orang-orang sakit, bahkan sampai ada orang-orang yang sudah sakitnya sudah terminal illness gitu ya, sakit yang parah begitu. Bahkan saya lihat, ya maafnya agak jorok, saudara. Misalkan dia punya mulut, udah kan nggak mungkin gosok gigi kan, terus kotor sekali begitu, saudara. Tapi
Saya nggak tahu ya, lihat pendeta ini begitu ya, dia mau deketin, kayak si orang ini mau ngomong aja, dia deketin mukanya, dia deketin telinganya, dengan maaf saudara, tadi saya katakan mulut yang sudah kotor. Saya lihat misalnya kayak di samping-sampingnya ada apa sih saudara namanya, yang kotor lah, jorok-jorok begitulah ya. Kalau kita nggak sikat gigi kan kita tahu sekali gitu. Tapi saya tidak melihat bahwa si pendeta ini gimana ya, enggak saudara. Langsung kayak ini orang sakit mau ngomong, nyampein misalnya terima kasih sudah didoakan, dia deketin, oke sama-sama dia deketin telinganya lagi, dia ngomong bisikin lagi, sudah seperti dia itu siap, kalaupun aku yang harus menanggung ini, aku siap. Saya tidak bisa lagi membayangkan ketika itu terjadi hari ini. Pasti banyak sekali pertimbangan bukan untuk kita lakukan hal-hal seperti ini. Tapi saudara, mari kita sungguh-sungguh merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai model Kristus? Kalau Tuhan mengizinkan gerejanya direformasi, mari kita menjadi tipe-tipenya Kristus, menjadi teladan-teladan Kristus, menjadi model-modelnya Kristus. Ada kunci yang kita bisa pegang, saudara, menjadi prinsip kita hari ini melalui Timotius dan Epafroditus. Saudara, surat dari Filipi ini disebut juga biasa dengan surat sukacita atau joy. Saudara ingat kata joy saja ya. Kalau waktu lalu penunjuk tanah hati pakai IMB, saya pakai joy ya. J yang pertama itu, kalau saudara mau jadi modelnya Kristus, saudara harus benar-benar mengutamakan Jesus. Itu yang terpenting. Bukan berarti saudara nanti dikit-dikit anak lagi butuh makan, Jesus ditinggal anaknya makan. Bukan begitu saudara ya. Kemudian ada yang butuh pertolongan di tengah jalan, seperti layaknya perumpamaan orang Samaria itu, saudara, dibutuhkan imam, orang lain lewat, kita ngomongin, oh Jesus perlu dilayani dulu daripada orang ini. Bukan begitu saudara. Tapi apapun yang kita lakukan, ingat baik-baik, kita sedang mengutamakan siapa? Yesus kah? Kristus kah? Atau yang lain? Ini prioritas pertama kita. Lalu O yang kedua, joy ya, J-O-Y. O yang kedua adalah others, orang lain. Ketika engkau dan saya mengutamakan Kristus, maka kita akan didorong untuk melihat kepada orang lain. Itu pasti, saudara. Di mana-mana ketika Kristus melayani, mengajar banyak orang, menyembuhkan orang lain, dia tidak pernah tidak, pasti ada orang lain di sekeliling, dan orang lain itu pasti akan berteriak, minta tolong, minta ini, minta itu, saudara. Dan kita harus diminta sama Tuhan juga untuk apa? Lihat others, lihat yang lain. Jangan cuma diri kita. Baru yang terakhir, joy, J-O-Y, baru yourself. Baru dirimu sendiri. Kalau urutannya dibalik, aku dulu kaya, baru aku tolong orang lain demi kemuliaan Tuhan, itu namanya kebalik-balik, sudah salah. Tapi joy harus dimulai dari apa? Siapa? Jesus, others, baru yourself. Dan biarlah kita menjadi model-model Kristus. Ketika gereja Tuhan memperingati reformasi 503 tahun berarti, kalau dihitung dari tahun 1517, apakah kita menjadi orang-orang yang sudah hidup sebagai model Kristus dengan joy sebagai kuncinya? Jesus, others, and yourself. Mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami rindu menjadi modelnya Kristus, menjadi teladannya Kristus. Bukan hanya meneladani Kristus, mencontoh Kristus, tetapi kami pun juga menjadi modelnya Kristus. Tipe-tipenya Kristus, punya ciri khasnya Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami sebagai gereja Tuhan bukan hanya dilihat sebagai gereja yang punya gedung megah nantinya, sebagai gereja yang dilihat dipandang orang sebagai gerejanya orang-orang tertentu,
yang mungkin kaya, berada, tapi biarlah kami sungguh-sungguh menjadi model-modelnya Kristus. Tuhan tolong kami belajar dari Timotius, belajar dari Epafroditus. Ketika hari ini kami memperingati kembali hari gereja di mana direformasi 500 tahun lebih yang lalu Tuhan. Ketika pada waktu itu berarti tidak lagi ada model-model Kristus di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena barangkali pemimpin yang bersifat manipulatif, pemimpin yang bersifat otoriter, pemimpin yang berkata sebagai pemimpin rohani tetapi justru hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan menyengsarakan umat jemaat pada waktu itu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan tolong kami menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pelayan-pelayan, menjadi jemaat Tuhan seperti Timotius dan Epafroditus, yang melihat kepada kepentingan Kristus, yang melihat kepada pekerjaan Kristus. Walaupun seringkali kami tidak beruntung malah buntung, walaupun seringkali kami merasa sakit, walaupun seringkali kami mengalami hal-hal yang tidak enak untuk diri kami, tapi kalau itu untuk kepentingan Kristus, tolong kami untuk memandang kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, di masa-masa ini, khususnya di tahun 2020 ini, gerejamu di seluruh dunia juga sedang diuji oleh Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh tetap tegak berdiri, bukan karena kami kuat atau karena kami terlalu pongah, sombong, angkuh, tapi tolong kami tegak berdiri karena lutut kami goyah dan kami butuh anugerah Allah. Tolong kami tegak berdiri karena seringkali tangan kami bergetar dan kami memerlukan sentuhan tangan Kristus. Tolong kami tegak berdiri karena seringkali kami tidak bisa memandang dunia karena kami mungkin merasa tidak lagi memiliki pengharapan. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi model-modelnya Kristus, supaya kaki yang goyah, tangan yang gemetar, kepala yang tertunduk ini bisa kemudian tegak berdiri untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang memerlukan Kristus. Tuhan, pimpin setiap kami menjadi gereja yang adalah modelnya Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.